uh, this is my first international solo concert. Jadi ini berarti sekali buat aku gitu. Ini adalah sebuah usaha aku untuk bisa memperkenalkan diri aku yang baru. To all my fans, untuk semua orang yang udah support aku, suka dengan lagu aku ingin sekali bisa berbagi chemistry di konser itu dengan teman-teman semua, dengan kalian semua. Jadi ayo datang nonton konsernya gitu, biarkan kasih kesempatan aku untuk mengenalkan diriku yang baru, diriku yang ada di dalam perjalanan kalian. Tentunya semua ada di dalam perjalanan aku, dan aku akan bahagia sekali kalau kalian bisa menyaksikan secara langsung konser aku di ROS ini. Tepuk tangan. Ini mewakili industri musik Indonesia ya. Satu lagi akan ada Ariel yang akan juga bernyanyi bersama, mungkin menari bersama. Kita suruh nari kali ya Ariel ya. Sebenarnya aku dan Hagai kita berdiskusi mencari judul buat this intimate concert in Singapore, my first international concert, solo concert ya, ever. Why we pick Blossom? Kenapa kita pilih Blossom sebagai judul? Karena aku yakin teman-teman di sini juga mungkin aku rasa Indonesia juga ya, dan mungkin Singapura, Malaysia juga tahu. Dari sejak 2017 tentunya ada sebuah perkembangan dalam diri aku. Dulu mungkin aku nyanyi nggak pakai dancer segala macam, terus akhirnya aku memutuskan bisa pakai dancer, memutuskan juga menggandeng Ronald Steven untuk bergabung sama My Team untuk jadi music director. Abis dari situ, tapi and then things happen. 2020 terjadi. Kita semua tentunya mengalami sebuah perubahan besar dalam hidup, dan buat aku mungkin double gitu ya. Di satu sisi aku kehilangan seseorang yang menjadi sosok yang amat sangat mensupport karir aku dan banyak sekali membantu aku dalam menjadi diri aku yang kemarin itu gitu ya. Dari situ aku berusaha bisa bertahan, berusaha bisa bangkit. Dari 2020 aku dulu dari situ bilangnya, dari aku terjatuh aku bisa merangkak, bisa berdiri dan melangkah lagi. Itu yang aku keluarkan di mungkin sekitar tahun 2020 ya, akhir ya, pertengahan itu aku mulai dengan konsep melangkah lagi. Dalam arti aku ingin teman-teman bisa menyaksikan perjalanan aku, perjuangan aku untuk bisa menemukan diriku lagi, tapi dengan versi yang mungkin sudah banyak perubahan, mindsetnya sudah berubah. Dari 2020 itu aku terus berusaha untuk membuat karya, berusaha untuk terus berkembang, sampai akhirnya aku di 2022 ini dengan segala perjalanan yang sudah dilalui, aku merasa aku siap untuk mengatakan this is the time buat aku blossoming gitu ya, siap buat aku memperkenalkan inilah diriku yang baru, inilah diriku dengan segala apa yang sudah dilalui sampai ke sekarang. I'm ready to blossom. Jadi kenapa kita pilih judul Blossom? Karena itu terkait dengan perjalanan hidup aku, dan mudah-mudahan this new me, aku yang blossoming ini bisa terus berjalan terus, dimulai dari si international concert ini di Singapura, bisa terus berkembang terus dan nggak menyerah, dan kalau dikasih badai juga terus bisa blossoming dan blossoming terus. Itu sih. Amin, amin. Ini kalau sekarang kan tanggal 6 Juli gitu ya, kayak cuman sebulanan lagi nih ya, persiapannya nih. Benar. So far gimana nih persiapannya? So far deg-degan gitu ya. Kayak excitement dan deg-degan itu bersatu gitu. Di satu sisi kan ini juga pertama kali ya aku mau bisa nyanyi di konser di Singapura ya, Singapura gitu ya. Di satu sisi I'm excited, dan aku juga ingin, ya itulah aku yang ingin berbagi, this is aku yang baru. Kita excited menyiapkan ya, mulai dari kreatifnya sendiri, dari mulai bapak ini dengan musik. Jangan tegang dong Nat. Dia yang paling tegang justru ya. Nikinya di mana? Enggak, tenang. Kan
tahu sendiri Ronald ya, hebat banget gitu bikin aransemen musik waktu kemarin di abis dari mana kita itu ya, Asian Games kan Ronald bikin musiknya. Jadi dari situ aku ngajak Ronald dan aku yakin nih Ronald bisa memberikan sebuah warna baru sama aku yang barunya ini. Hagai pun dari It's Me BCL sudah terlibat, we become friends sudah dari Habibie Ainun ya, dari Habibie Ainun sampai ke sekarang. Jadi kayak they all know me very well. Jadi kita excited untuk menyajikan sesuatu yang baru, dan tentunya ada yang baru, ada Gen Z di sini ya. Gen Z banget. Gen Z ya. Karena BCL masih relate sama Gen Z gitu. Bener. Ini dia. Bener. Salah satu yang aku dari awal melihat di X Factor ini, anak emang super talented. Aku ngeliat aura bintang. Makanya aku kekeh banget nih kayaknya untuk dapatnya boys untuk di mentorin di X Factor dan akhirnya menjadi juara dong gitu. Dan Itu dia. We will get to Alvin nanti ya. I see all the potential in him. Jadi ini semua buat aku, konser ini kita persiapkan dengan hati. Selalu ya, aku selalu dengan hati. Orang-orang yang terlibat pun semuanya adalah teman-teman yang memang sudah mengenal aku, yang tahu perjalanan aku. Because this is intimate concert juga. Jadi aku juga pengen bisa connected to the audience nantinya gitu. Ini bukan yang berapa, kita ada bukan yang kayak berapa puluh ribu orang gitu ya, bukan yang sebesar itu. Tapi I make sure these 2 days orang bisa merasakan apa yang aku sampaikan, dan aku juga can get the energy from the audience gitu. Jadi kita excited menyiapkan dengan, ini kan baru ya, memperkenalkan aku yang baru nih, deg-degan tapi excited karena I've been through a lot juga gitu. Jadi aku pengen juga orang bisa ngeliat nih bangkit dari keterpurukan tuh seperti apa sih. Itu mudah-mudahan bisa tercapai, bisa dilihat di Blossom Intimate Concert ini. Luar biasa, itu kayaknya memang yang kita lihat tuh transformasinya BCL dari 2017 aja. Itu kayaknya banyak banget memang gitu. Nah, sekarang diterjemahkan melalui konser Blossom ini. Nah, itu kerjaan dia nih. Otaknya di sini nih. Iya dong. Coba Hage. Bareng-bareng, tegang, Disiapkan bareng-bareng. untuk Blossom konser. Ini kreativitas itu akan seperti apa sih konser ini nih? Sebenarnya karena aku ngikutin Unge dari first solo konsernya di Jakarta 2017, tapi kita waktu itu kolaborasi sama creative director dari LA. Kemudian habis itu 2020 kita bikin konsep Melangkah Lagi, ya kan. Kemudian ini jadi kayak, sebenarnya di 2018 ada kolaboratif konser, itu terakhir kali BCL konser tapi kolaboratif di KL. Jadi ini solo konser internasional pertama memang di Singapura, dan harus next step lagi karena next chapter, next step, dan banyak yang berubah gitu. Blossom tadi Unge udah ceritain bahwa memang dianya sendiri mau merepresentasikan Blossom itu. Nah, ketika turun ke lagu, Ronald bergabung sama BCL 4 tahun. Ada beberapa gradasi perubahan selama 4 tahun dari sisi musik. Tapi dari sisi performance juga udah ada konsep-konsep yang, kalau dulu BCL kita tahunya ballad, manis gitu ya. Apa namanya, Menyayat hati. Menyayat hati. Lagunya Kirim Aku Malaikatmu, ya kan. Tapi Ini kemudian menyayat juga tapi sih. tapi tiba-tiba ada, walaupun tetap ada lagu-lagu yang core-nya Unge yang sangat ballad dan love songs gitulah kita sebutnya, tapi dari 2017 sudah ada Aku Wanita, ada Dance Tonight. Jadi secara archive lagunya juga berbeda gitu. Nah, ini kan jadi PR gitu. Kalau kita di 2000 misalnya kita compare gitu ya, kita tidak meng-compare apple to apple, tapi kalau dari It's Me BCL belum ada Dance Tonight di playlistnya BCL, ketika masuk Dance Tonight aja, terus ada Dance Tonight dan harus masukin Dance Tonight, tapi harus masukin Harta Berharga. Itu kan dua hal yang berbeda dan susah, tapi harus jadi satu irama karena misalnya gini, kita dulu baca novelnya BCL 2017, urutan ceritanya gini-gini. Baca yang sekarang urutan ceritanya harus berubah. Jadi ketika arrangement lagunya, misalnya teman-teman yang sering nonton BCL live gitu, apakah itu nonton di festival atau nonton di acara-acara komersial yang ada gitu, kita udah tahu nih pakem BCL kalau nyanyi urutan lagunya kurang lebih ini. Songlistnya kayak begitu gitu ya. Tapi ini beda gitu. Jadi lagu yang dipakai buat closing It's Me BCL sekarang kita pakai jadi buat opening. Gitu. Jadi emang secara urutan lagu itu juga berubah. Nah, itu kita kemas dalam beberapa segmen gitu, yang setiap segmennya tuh merepresentasikan perjalanan Unge at least
dari 2020 sampai 2022. Oh, Jadi- 2 tahun tapi banyak banget ya Nge. Yes. banyak perjuangan. Dan bunga tetap jadi simbol. Simbol, ya banget Iya. blossom gitu kan. Blossom ya, karena namanya bunga dan aku senang sekali dengan bunga. Oh iya iya. Gitu, Pas, jadi pas. blossom gitu. Oke, oke. Dan mungkin kalau aku boleh tambahin ya, sebenarnya kan aku tuh selalu di saat aku tampil, yang penting buat aku tuh bukan hanya suara, bukan hanya lagu, tapi keseluruhan dari performance. Iya. Gitu, looknya, visualnya, jadi harus bisa menghibur dan sampai ke hati orang itu dari lirik lagu, dari suaranya, dari musiknya, dari visualnya, dari the whole concept. Ya. Gitu, jadi yang pasti kalau BCL konser ya itulah yang akan disajikan. Kita pingin sesuatu yang bisa memanjakan telinga dan juga memanjakan visual mata gitu. Jadi ya mungkin dari situ ya, kita nggak bisa terlalu bocorin Intinya sebenarnya banyak hal-hal nggak bisa. and storytelling ya. Storytelling. Karena sekarang era social media semuanya kan harus instagramable, jadi harus ready to Gitu post ya. gitu. Jadi kita memastikan bahwa kalau kita yang nge-post, kita bisa kayak pilih fotonya, tapi kalau misalnya penonton yang nge-post, kita harus memastikan bahwa apa yang ada di panggung it's instagramable enough gitu. Enough. Jadi enak dilihat, enak didengar Ya. gitu. Karena itu sebenarnya emang konsepnya BCL. Ya. Sesimpel itu, enak dilihat dan enak didengar Ya. gitu. Karena nggak bisa salah satu doang. Benar. Gitu. The whole package ya. The whole package. Bundling kayak RWS ya. Bundling. Oh iya dong, pasti. Harus bundling gitu. Harus bundling. Dan kita juga memang bekerja sama tim-tim, selain ada aku sama Ronald yang bantu Unge gitu, tapi kita juga ada Hamada yang memang jadi koreografernya BCL. Kemudian ada Isya Hening yang akan membuat visualnya, jadi dan ada Bimo Permadi yang akan membuat stylenya. Jadi the whole thing itu akan menciptakan image Blossom yang ada di otaknya dia, yang aku juga belum 100% bisa menerjemahkan. Really? Oh, jadi- gradual sampai bulan depan nanti kita akan mendapatkan itu Oke. gitu. Karena kan pasti kan kita ada perkembangan, Iya, nanti kayak iya. lucu ini, ada referensi baru. Jadi kita juga nggak Tapi mungkin berarti fleksibel. untuk konsep Blossomnya sendiri semuanya datang dari Umi. Baru Dari diterjemahkan. ya, jadi dia kayak konsep gitu ya. dia biasa cuman bilang gue mau gini gitu. Ah. Di situ kita akan oke coba Nah, ini terserah deh maksudnya tuh apa ya? gimana. Iya. Oh, Karena gitu. buat aku everything tuh harus selalu ada ceritanya. Iya. Semuanya tuh harus ada filosofinya nih, gimana Iya, sih? iya. Apa kalau di saat kita mau membuat sesuatu tuh harus ada yang emang kita ingin sampaikan. Iya. Gitu. Kalau buat aku Blossom ini kayak memperkenalkan aku yang baru Yang baru. gitu. Kalau kemarin kan It's Me BCL gitu. Kayak ini loh aku loh BCL gitu, karena mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada part of my life yang orang nggak tahu. Nah sekarang ini aku ngerasa dari tahun itu sampai ke sekarang aku tuh banyak disaksikan oleh publik Iya. gitu kan. Semua orang apa mungkin yang udah pada tahu yang gitu terjadi ya. sama hidup aku tuh udah tahu. Iya. Tapi jadi apa yang aku bisa lakukan ya, aku memperkenalkan diriku yang baru yang mungkin journey-nya banyak yang orang nggak tahu nih seperti apa, hasilnya ya ada di Blossom. Nah. Intimate Concert ini. Yang aku penasaran banget juga itu secara musik nih. Kita ngomong sama Ronald nih ya. Ini Ronald kan ini nggak banyak ngomong, banyak bekerja. nih. banyak bekerja dia, benar. Tapi nih Nat ya, Blossom diterjemahkan melalui kreativitasnya Hagai. Lu menerjemahkan melalui musikalitasnya, ya. Vibe-nya sendiri akan seperti apa sih memang Blossom concert ini, which is yang intimate concert gitu. Gimana jelasinnya ya? Yang pasti semua arahan tuh datangnya dari Unge. Jadi dari tahun 2018 itu saya join di tim ini, ada banyak diskusi lah, feeding ideas satu sama lain gitu. Jadi kayak contoh mungkin kalau bisa di-compare langsung tuh konsernya It's Me BCL, Ya. itu kan very orkestra banget gitu ya. Nah begitu kesini kita saling feeding ideas. Kita lihat nih misalkan di konser mana di internasional gitu ya, nggak orkes lagi lah ini, tapi tetap seru, gimana caranya kita bisa translate ini. Ya. Dan along the way dari 2018 ke sini kita udah punya tim yang baru sekarang, tim musiknya yang sekarang kita pakai, kita main bareng gitu ya, dan itu udah developing step by step sebenarnya. Jadi ada repertoire baru, ada komposisi baru. Nah untuk di RWS ini pastinya kita nggak bisa gitu-gitu doang kan ya, jadi Ya. harus ada elemen of surprises. Apalagi 2 malam loh. Iya benar. Ya kan? Benar. Kayak yang Agai bilang, sampai sekarang pun belum 100% form gitu, bentuknya Oke. udah ketahuan belum, cuman Tapi bagus, itu akan banyak elemen of surprises nantinya gitu kan? Iya. Justru. Lu juga terkejut ya. Tapi yang pasti kenapa ada
ada Ronald gitu ya. Kenapa? Karena buat aku Ronald itu bisa menerjemahkan apa yang aku mau dengan cara yang aku juga suka terkejut. Oh gitu. Gitu. Jadi dalam arti mungkin kita kebayangin mau aransemen lagu ini jadi gimana. Dia tuh selalu memberikan sesuatu yang baru, yang muda dengan sound-sound baru. Misalnya aku minta, oke Nat, pengennya ada soundnya, kita ngomonginnya agak sedikit teknis ya jadinya. Ada sound seperti ini, feel-nya seperti ini, maunya seperti ini. Dia even bikin lebih dari apa yang aku expect. Gitu. Jadi buat aku ini memang soundnya Ronald ini udah nggak diragukan lagi ya, aransemen musiknya Ronald. Dan kita juga dengan bandnya kita juga yang dengan I think itu top-topnya musisi di Indonesia lah ya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita ada nantinya ya kalau di kepalaku ya, kita ada yang menyayat hati, kita ada yang jatuh cinta. Catat guys. Catat guys, tolong diolah terus ya. Mau dance juga hayu. Jadi it's fun, it's entertaining, yet it's very you can feel it to the heart. It's very BCL. Gitu ya. Yang penting itu. Yang penting itu. Nat, ini apakah semuanya lagu lama yang diaransemen ulang atau akan ada bocoran lagu baru? Gimana coba, Nat? Basically semua lagunya udah dirilis. Oke. Berarti nggak ada yang benar-benar brand new song ya? Oke. Tapi Nggak tahu. Nggak tahu. Masih 1,5 bulan loh, ya kan? Ya nggak tahu sih, tapi yang setahu gue nggak ada. Nggak tahu kalau tahu-tahu minggu depan dia bilang kita mau lagu. Mungkin aja kan. Masih 1,5 bulan ya kan? Siapa tahu ada yang BCL itu BM banyak mau gitu, sekali tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Tapi so far ya, walaupun lagu sudah familiar, tapi mungkin begitu intronya masuk orang juga belum tahu itu mau lagu itu. Oh, karena kan itu dia. berubah. Benar, gitu. benar. Lagunya berubah. Lalu 2 malam itu apakah akan the whole performance will be exact that night, like the first night, or both will be different? So far sama. So far sama. karena kita kan ngelihatnya audiensnya beda. Ya. Jadi kita memberikan show yang kayak misalnya kalau kita lihat di Vegas gitu kan show-nya memang sama semua ya. Jadi orang memang mau nonton itu gitu. Jadi tapi yang aku nggak tahu nih apakah kita nanti akan dengan warna yang sama bajunya yang itu aku nggak tahu nih ya. Detail-detailnya bisa jadi beda. Iya. Kita langsung lihat ke Bimo ya, mana tadi? Iya. Gimana nih bajunya gimana Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Tapi lagu yang dibawain, konsep yang dibawain itu so far masih sama. Oke. Kamu nggak pengen tahu berapa lagu yang dinyanyiin? Aku pengen tahu. Oke, Ini kan soalnya ini kan intimate concert gitu ya. Iya. Mungkin jarak kamu nyanyi sama penonton itu nggak terlalu jauh gitu. Iya. Seberapa banyak memang lagu yang disiapkan untuk dibawain? Pak Ronald? 20 lagu. Jadi banyak juga ternyata. Banyak ya, Bo. Banyak juga. Apa ya? Aku juga mesti mempersiapkan fisik untuk nyanyi 20 lagu 2 hari berturut-turut. Tenang. Belum pernah aku lakukan hal Di itu. RWS banyak fasilitasnya. Memang. Ya kan? Pokoknya nyaman ya Ya kan. kan? Nah, sekarang Alvin, Alvin selamat jangan ya berdua tegang ya. Alvin. Hah? Jangan tegang, ini bukan lomba. Bukan lomba. ini mungkin bisa dibilang kayak pembuktiannya seorang Alvin Jo. Benar banget. Lu lepas dari X Factor, meskipun waktu itu di mentornya sama Unge, Iya. tapi sekarang lu jadi kayak special performance nih bersama dengan mentor lo sendiri gitu. Do you feel the pressure? Excited pasti, tapi nervous juga sebenarnya itu. Nervous ya? Karena ini pertama kali kolaborasi sama Kak Onge di luar kompetisi. Kalau kemarin kan udah waktu di kompetisi itu. Sekarang Kompetisi mah udah biasa ya. Jadi gak akan ada yang nilai lo nih nanti di sana, langsung penonton yang akan nilai gitu. Mau nyanyi lagu apa sih nanti di sana, boleh tahu nggak sih? Atau berapa lagu sih yang akan dinyanyikan bersama dengan Unge? itu rahasia itu. Dianya juga nggak tahu kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Masih 1,5 bulan, Vin. Jadi lo siap-siap aja ya. Kita sih tahu, dia yang nggak tahu. Dia yang tahu. Tapi lo siap kan, Vin? Siap, selalu. Siap. Apa kira-kira yang membuat lo tuh gue siap nih untuk konser bersama dengan seorang BCL? Aku. Ya. Ya iya, masa gue nanya pemenang yang kedua? Apa ya, nanya mentornya lagi apa ya? Apa yang waktu itu kan lu pasti ditanya, lu mau nggak ikutan konser ini? Terus ya udah deh. Apa yang bikin lo siap waktu itu gitu?
yang buat siap karena udah kenal Kak Unge, Oke. udah jauh lebih dekat dari dulu. Udah pernah kolaborasi juga waktu kita di X Factor kemarin, ya kan? Tapi ini di luar, Ya. jadi lebih semangat juga sih. Memang sebetulnya ada nggak yang lu persiapkan khusus? Mungkin nggak ada di X Factor kemarin kita nggak lihat gitu seorang Alvin Jo tuh seperti itu gitu. Tapi lu nanti akan keluarkan nih di konsernya Unge. Yang persiapan khusus mungkin ada kolaborasi baru kan Kak Unge, nggak cuma yang di X Factor kemarin. Oke, baik. Jadi Sama mental kayaknya dia mesti siapin. iya loh. 2 malam loh, Vin. Iya. Siap-siap aja. Siapa tahu mungkin nanti lu nyanyi 20 lagunya loh. Iya ya, aku nonton ternyata. Iya dong, namanya juga intimate ya enggak? Tegang, Oke, baik. langsung tegang. Langsung tegang ya. Ih, seru loh kalau ngobrolin ini ya kan? Tapi kasih tepuk tangan dulu dong. Kira-kira dari konser ini atau ada kolaborasi yang lain selain dengan Alvin gitu? Jadi yang dipampang Alvin. Gak boleh Unge yang ngomong ya. Yang dipampang Alvin di sini, tapi memang kita akan ada 2 collaborator, ada 2 bintang tamu. Oke. Yang mewakili Gen Z Alvin, tapi kita akan ada satu lagi yang akan bernyanyi bersama. Dia mewakili apa kalau dia? Dia mewakili Mewakili generasi industri kita musik. ini. Generasi kita ini. Jadi satu lagi Dia akan- mewakili industri musik Indonesia ya. Satu lagi akan ada Ariel yang akan juga bernyanyi bersama, mungkin menari bersama. Kita suruh nari kali ya Ariel ya. Yes. Kita suruh nari. Jangan jadi ngamuk nanti dia. Mumpung Ariel gak ada, jadi kita bilang mungkin dia nari. Ada tuh, kita sudah tersambung dengan Ada mukanya ada. Bener. Di sini Halo, adanya Ariel, Arul. apa kabar? Enggak, nggak adanya sih? Arul, di sini adanya Arul. Arul, nggak ada Ariel bisa ya? Bisa gantiin Ariel nggak? Nggak. Enggak. Ada nama Oh, mirip mukanya sih dong. emang, aku nggak bisa bedain loh yang mana Ariel yang mana Ariel. Tapi, oke, aku penasaran ya. Seperti yang aku bilang tadi, this is my first international solo concert. Jadi ini berarti sekali buat aku gitu. Ini adalah sebuah usaha aku untuk bisa memperkenalkan diri aku yang baru, yang mungkin teman-teman sudah saksikan, baik teman-teman dari media maupun tamu-tamu dan juga fans-fans yang nonton nanti juga bisa lihat the point of me lagi berusaha men-share my journey sampai ke si Blossom ini sendiri. Dari hatinya itu aku pengen memperkenalkan diriku yang baru, yang sudah pernah sejatuh-jatuhnya tapi berusaha untuk bisa bangkit lagi, berusaha untuk bangkit lagi, mengikuti prosesnya ya, nggak terburu-buru. 2 tahun lebih itu bukan waktu yang cepat gitu. Jadi aku memang I take my time untuk pelan-pelan heal sampai aku bisa bilang sekarang kayaknya aku bisa siap untuk bilang aku nih lagi dalam masa blossoming gitu. Itu yang dari hati ke hati itu yang ingin aku sampaikan. Tapi tentunya di konser ini sendiri kenapa mesti datang? Karena aku akan menyajikan selain diriku yang baru, tentunya dengan segala paketnya yang akan mengentertain baik dari visual maupun telinga pendengarannya kita, dan dengan lokasi yang tentunya juga ada di RWS, sekalian bisa menikmati relaxing ada di sana. Bisa juga kalau kita dengan keluarga juga ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sana. Tapi yang pasti to all my fans, untuk semua orang yang udah support aku, suka dengan lagu aku ingin sekali bisa berbagi chemistry di konser itu dengan teman-teman semua, dengan kalian semua. Jadi ayo datang nonton konsernya gitu, biarkan kasih kesempatan aku untuk mengenalkan diriku yang baru, diriku yang ada di dalam perjalanan kalian. Tentunya semua ada di dalam perjalanan aku, dan aku akan bahagia sekali kalau kalian bisa menyaksikan secara langsung konser aku di RWS ini. Yeay, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa, kita akhirnya tahu ya persiapannya seperti apa. A sampai Z-nya udah nih.